Selamat siang semuanya, nama saya Daniel Benedict Wibowo, NIM saya 23018888272. Saya dari jurusan Global Business Marketing atau International Marketing Binus Alam Sutra. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari panel project saya untuk mata kuliah Excel for Business tentang linear programming di Microsoft Excel. Oke, masuk ke materi linear programming. Linear programming, atau yang biasa disingkat LP, adalah salah satu metode matematika yang digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Linear programming digunakan untuk menguji atau menyelesaikan model untuk mencari alternatif keputusan yang dapat mengoptimalkan sifat maksimum atau minimum dari fungsi tujuan. Salah satu ciri khususnya yaitu berusaha mencari keuntungan atau pendapatan maksimal serta minimalisasi biaya. Nah, jadi linear programming ini dapat membantu manajer-manajer atau perusahaan-perusahaan mengambil keputusan manajemen dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki atau sumber daya yang tersedia dengan memaksimalkan produktivitasnya sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan atau pendapatan maksimal dengan biaya atau sumber daya yang tersedia. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau komponen yang perlu diperhatikan. 3 komponen utama linear programming, dalam linear programming. Yang pertama itu adalah target cell. Target cell merupakan sel yang menunjukkan hasil atau tujuan persoalan. Ini merupakan objektif kita menggunakan linear programming ini. Yang kedua, constraints. Constraint itu merupakan larangan atau batasan yang dapat dilakukan solver untuk menyelesaikan persoalan. Nah, yang ketiga itu variables. Variables itu sejumlah sel yang menyatakan variabel-variabel dari data yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan. Nah, variabel ini lebih ke informasi yang tersedia atau data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan yang disediakan oleh kasus atau masalah yang kita perlu pecahkan. Nah, di linear programming ini atau di materi kali ini kita bakal menggunakan fungsi atau rumus baru nih, yaitu sum product. Sum product adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan dalam rumus Excel untuk mendapatkan jumlah dari hasil perkalian antara baris-baris yang bersesuaian pada beberapa array atau sekumpulan data. Nah, jadi sum product ini bakal membantu kita supaya dapat mengkalkulasikan suatu hasil yang kita inginkan lebih cepat karena cuma menggunakan satu langkah saja menggunakan rumus sum product ini. Kalau misalnya kita nggak pakai rumus sum product dengan data yang atau angka-angka yang berada di banyak sel dari banyak sel berbaris atau berkolom itu membutuhkan berapa langkah untuk menyelesaikannya. Bisa, tapi lebih sulit. Nah, namun dengan sum product ini bakal lebih dimudahkan. Jadi untuk lebih jelasnya bakal kita sama-sama lihat di penyelesaian contoh kasus. Nah, masuk ke contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu The Ritz-Carlton hendak membuka hotelnya di Jakarta dengan tipe atau jenis kamar yang sudah ditetapkan, yaitu deluxe, eksekutif, dan suite dengan harga per malamnya dari tiap tipe atau jenis kamar secara berurutan, yaitu 5 juta, 8 juta, dan 10 juta. Dalam proses pembangunannya, Ritz-Carlton memerlukan 4 tim, yaitu tim konstruksi, tim interior design, tim furniture, dan tim security and final examiner. Dari hasil estimasi untuk menyelesaikan satu kamar tipe deluxe, tim konstruksi membutuhkan waktu 3 jam. Tim interior design membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam untuk tim furniture, dan 1 jam untuk tim security and final examiner. Untuk kamar tipe eksekutif, tim konstruksi membutuhkan waktu 4 jam,
tim interior design membutuhkan waktu 2 jam, 2 jam untuk tim furniture, dan tim security and finalize the maintenance itu membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Dan terakhir, untuk kamar tipe suite, tim konstruksi membutuhkan waktu 4 jam, tim interior design membutuhkan waktu 5 jam, 2 jam untuk tim furniture, dan 2 jam untuk tim security and finalize the maintenance. Nah, selama proses bangunan, setiap tim memiliki waktu masing-masing 1.500 jam, atau 188 hari dengan 8 jam per hari jam kerjanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jika Ritz-Carlton ingin memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, berapakah jumlah kamar tipe deluxe, eksekutif, dan suite yang harus dibangun? Oke, kita langsung masuk aja ke Excel-nya. Nah, ini merupakan template-nya. Tadi supaya mudah. Iya. Oke. Ya. Nah, untuk di Excel-nya kita bakal nemuin template kayak gini. Dari Ritz-Carlton Jakarta. Nah, kita bakal pertama yang lihat variables. Nah, variables seperti tadi dijelaskan, variables itu merupakan data-data atau informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, dari sini variablesnya itu untuk kasus ini, variablesnya itu merupakan tipe-tipe atau jenis kamarnya. Yang pertama deluxe, kita sesuai urutan, eksekutif, dan suite. Oke. Kita terus lalu kedua kita akan menemukan unit produce. Nah, unit produce ini merupakan target cell atau salah satu objektif dari linear programming atau solver ini. Nah, jadi untuk sekarang kita kosongin dulu. Nah, yang ketiga ada objective function. Dalam contoh kasus ini, objective functionnya itu merupakan harga dari masing-masing tipe kamar per malamnya. Yang pertama itu 5 juta untuk tipe deluxe, lalu 8 juta untuk tipe eksekutif, dan 10 juta untuk tipe suite. Oke. Nah, constraints. Constraints itu merupakan batasan-batasan yang diperlukan oleh solver untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, batasan-batasannya itu apa? Nah, dalam kasus ini itu tim-tim yang dibutuhkan oleh Ritz-Carlton untuk membangun hotelnya. Yang pertama tim konstruksi. Kembali lagi ini tulis sesuai urutan. Di kedua tim interior design, lalu tim furniture, lalu yang terakhir tim security and final examiner. Oke, nah ini di samping-sampingnya ada baris dan kolom yang kosong. Nah, ini merupakan jam-jamnya yang dibutuhkan oleh setiap tim untuk menyelesaikan tiap tipe jenis kamar. Nah, melihatnya seperti ini teman-teman. Untuk deluxe, tim konstruksi membutuhkan berapa waktu ditulisnya di sini. Nah, langsung saja untuk tipe deluxe, tim konstruksi membutuhkan waktu 3 jam. Menyelesaikannya, tim interior design sesuai soalnya membutuhkan waktu 1 jam, tim furniture membutuhkan waktu 2 jam, dan tim security and financial management membutuhkan waktu 1 jam. Ya, tuh lanjut ke tipe eksekutif. Saya lagi ngeliatin seperti teman-teman, ini terus ke samping, ini juga
ke bawah, terus ke samping. Lalu untuk tim konstruksinya membutuhkan waktu 4 jam untuk membangun satu kamar tipe deluxe, eksekutif, sorry. Kemudian membutuhkan waktu 2 jam untuk interior design, 2 jam untuk tim furniture, dan 1 jam untuk tim security dan final examiner untuk menyelesaikan kamar tipe eksekutif. Yang terakhir, tipe suite. Tim konstruksi membutuhkan waktu 4 jam, 5 jam untuk tim interior design, tim furniture membutuhkan waktu 2 jam juga, dan 2 jam untuk tim security dan final examiner. Oke, sudah semua kita isi dan pastikan benar dan tepat, teman-teman. Nah, kita akan menemukan use-nya. Nah, use ini apa ya? Use ini untuk sekarang kita kosongin dulu karena ini merupakan sel-sel yang bakal kita isi dengan rumus sum product. Nah, lanjut ke tanda. Nah, tanda ini merupakan tanda kita ngisi tanda-tanda seperti sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, seperti itu. Nah, untuk kasus ini, karena setiap tim diberikan waktu atau memiliki waktu yang terbatas, jadi tidak bisa setiap tim tidak bisa menyelesaikan hotel Ritz-Carlton yang baru ini lebih dari jam yang sudah disediakan, itu 1.500 jam tadi. Nah, sehingga tandanya itu adalah lebih kecil sama dengan. Kita langsung drag aja. Iya. Available-nya itu merupakan waktu yang dimiliki oleh tiap tim. Itu 1.500 jam. Oke. Sudah. Langsung tarik lagi. Ya, semuanya sama. Oke, yang sudah perlu kita isi untuk dengan lihat soal, kita isi semua. Langsung kita full screen. Ya. Nah, kita masuk ke revenue. Nah, revenue ini total revenue yang bakal kita cari, atau pendapatan maksimal yang bakal kita cari menggunakan linear programming ini. Nah, di sini kita bakal gunain namanya rumus sum product yang tadi, sum product. Nah, seperti rumus total revenue yang kita tahu semua, yaitu quantity dikali dengan price. Nah, ini sama teman-teman. Jadi quantity yaitu unit produce-nya yang bakal kita cari nanti menggunakan rumus solver, dan harga per malamnya dari setiap tipe jenis kamar. Oke, sudah, langsung kita enter. Nah, di sini belum muncul karena unit produce-nya atau quantity-nya belum ada. Oke, kita langsung ke use. Nah, ini use juga menggunakan rumus sum product. Nah, sum product, kita unit produce-nya kita drag lagi. Nah, di sini supaya nggak berpindah-pindah, kita harus lock D4 sampai D4-nya ini. Nah, dengan kalian bisa, kalau laptop kalian bisa atau komputer kalian bisa langsung klik F4, tapi karena laptop saya tidak bisa, saya akan manual, unlock manual. Seperti itu. Dan nah, yang kita gunakan itu constraint-nya dari tim konstruksi itu membutuhkan 3 jam untuk kamar deluxe, 4 jam untuk eksekutif, dan suite itu membutuhkan waktu 4 jam juga. Jadi kita tarik untuk array 2-nya seperti itu, lalu kita enter. Nah, dapat 0. Sama tadi kita drag aja langsung. Nah, semuanya dapat 0. Nah, lalu yang kita bakal lakukan adalah masuk ke solvernya. Nah, solver itu ada di data dan ada di
ujung paling kanan biasanya. Nah, tapi untuk kalian yang belum ada atau belum muncul, solvernya tidak menemukan ada di ujung kanan di ini data, nah kalian bisa ke file, lalu ke options. Nah, nanti bakal muncul kayak gini, dan kalian masuk, klik add in. Nah, nanti di sini bakal di baris ini atau di kolom ini, bakal muncul namanya solver. Ini karena saya sudah masukkan atau sudah ada install, jadi sudah di sini, sudah ada. Nah, nanti kalian kalau belum ada, tinggal saya klik lalu mencet go, lalu setelah saya go kalian mencet oke, kita langsung aja. Nah, masuk ke solver. Nah, set objektifnya itu yang tadi seperti saya sudah sudah sebutkan, objektifnya itu merupakan total revenue-nya. Nah, kita klik total revenue-nya, total revenue-nya. Nah, untuk to itu ada max, min, atau value of. Nah, ini karena kita mencari pendapatan maksimal, kita menggunakan yang max. Nah, by changing variable cells. Nah, tinggi variable sales-nya ini merupakan unit produce, di mana kita harus kita harus bangun atau bikin kamarnya ini, kamar tipe deluxe berapa, eksekutif berapa, dan suite berapa untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Nah, ini kita drag, kita tarik, sudah. Nah, jika sudah, kita bakal ketemu namanya subject to the constraint. Nah, kita add, dan kita add. Nah, cell reference-nya itu kita gunakan use, yang tadi kita masukin rumusan produk. Sudah. Nah, add. Pastikan tandanya itu sama, yaitu lebih kecil sama dengan, dan constraint-nya itu yang kita gunakan itu adalah yang available-nya. Jadi batasannya, kita cuma punya waktu tim produksi cuma dikasih waktu 15 jam kan. Nah, ini batasnya merupakan suatu yang disebut batasannya. The drag available-nya dan oke. Sudah. Nah, biasanya pada default-nya itu, default-nya itu bakal nunjukin bukan simplex alter terlebih dahulu, tapi Gaussian non-linear. Tapi karena kita sedang membahas tentang linear programming, jadi kita pilih yang simplex linear programming. Sudah. Lalu jika sudah semua, sudah pastikan benar, kita bisa solve. Lalu oke. Nah, ya, ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi dari waktu yang tersedia, untuk mendapatkan pendapatan yang maksimum, yaitu 3,5 miliar rupiah, pendapatan maksimum dari waktu yang tersedia, Ritz-Carlton harus membangun 0 kamar deluxe, maksudnya itu tidak membangun kamar deluxe, tipe deluxe sama sekali, membangun 125 kamar tipe eksekutif, dan 250 kamar tipe suite untuk mendapatkan pendapatan maksimalnya per malamnya, yaitu 3,5 miliar. Nah, jadi kalau misalnya dari Ritz-Carlton Jakarta membangun 125 kamar dan 250 eksekutif dan 250 kamar suite per malamnya, apabila kamarnya penuh semua, dari Ritz-Carlton Jakarta akan mendapatkan pendapatan paling maksimal yang dapat mereka achieve atau terima, yaitu 3,5 miliar rupiah. Seperti itu. Terima kasih untuk semua pihak yang telah menonton dan menyimak video ini dari awal hingga akhirnya. Saya harap dari penjelasan saya tentang linear programming di Microsoft Excel ini
dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.